langsung ya. Baik, Prof. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara Prof tidak terdengar ya, Prof? Suaranya? Nah, iya boleh, Prof. Sudah, Prof. Sudah terdengar. Sebentar. Tes. Terdengar, Prof. Kurang besar volumenya. Tes. Bisa, Prof, bisa. Udah. Ya, Volumenya sudah. kurang besar. Karena pakai headset ya. Dicoba kembali, Prof. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Jelas? Sudah, Prof. Tes. Udah jelas ya. Nanti Sudah, Prof. aja ininya. Ya, Prof. Karena kalau tidak pakai headset biasanya suara-suara. Oh iya. Baik, Prof. Ya. Mohon diperbesar saja, Prof, suaranya karena yang masuk agak kecil suaranya, Prof. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah mempertemukan kita di dalam acara penyematan dan penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana IAIN Laroiba. Meskipun pertemuan ini melalui daring ya, mudah-mudahan daring tidak jadi darting. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua dalam mencapai kesuksesan dan kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Profesor Dr. Nanat beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Rektor IAIN Laroiba beserta jajarannya, Wakil Rektor beserta jajaran Rektor, Wakil Rektor beserta jajarannya, yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana beserta jajarannya, para Kaprodi juga yang saya hormati, dan seluruh hadirin ya, seluruh hadirin tidak saya sebutkan satu persatu beserta seluruh mahasiswa. Selamat datang dan selamat berjumpa melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini jamnya istirahat melalui Zoom gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa membekali kompetensi saudara, terutama dalam rangka saling mengingatkan satu sama lain yang dipandu oleh judul kepemimpinan pendidikan. Izin saya share ya, ada materi kepemimpinan pendidikan era revolusi industri 4.0. Saya tambahkan etika ya biar ada batasannya, kalau kepemimpinan terlalu luas. Baik. Maka kita akan berbicara, mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam ke depan, etika kepemimpinan pendidikan era revolusi industri 4.0. Yang pertama, saya ingin mengingatkan saja, gitu ya, karena saya yakin kalau saudara di IAIN ini semuanya harus dijadikan pedoman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, ini yang harus kita pedomani dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini harus dijadikan pedoman oleh kita semua bahwa kita nanti, gitu ya, saya yakin semua di antara kita yang hadir di tempat ini semuanya yakin bahwa kita akan kembali dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Oleh karena itu, jalankanlah kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang transparan, kepemimpinan yang accountable dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini konsepnya
kepemimpinan dalam konsep Islam, pemimpin suatu kaum adalah pelayan. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Nah, jadi ketika kita jadi pemimpin nanti, gitu ya, bagi para mahasiswa dan bagi para pemimpin yang sekarang sedang duduk, bagi para mahasiswa calon pemimpin juga, insya Allah saudara nanti akan menjadi para pemimpin bangsa seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Nanat. Saudara akan memimpin sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, dan saudara harus siap, gitu ya, menjadi pemimpin itu harus siap menjadi pelayan. Yang tugas utamanya adalah membantu kesulitan rakyat, membantu kesulitan umat dalam melaksanakan tugas hidup dan kehidupannya. Kemudian yang kedua, berusaha memenuhi kebutuhan umat. Jadi jangan salah, jangan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok itu didahulukan. Yang harus saudara dahulukan sebagai pemimpin nanti, harus berusaha memenuhi kebutuhan umat. Apa yang diperlukan oleh umat itu yang harus pertama-tama dipenuhi. Dan yang ketiga, memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain dan untuk umatnya. Itu kepemimpinan dalam Islam yang harus dijadikan pedoman. Itu yang harus dijadikan pedoman oleh saudara, oleh kita yang sudah jadi pemimpin maupun oleh calon pemimpin. Camkan ini, gitu ya. Jadi ketika jadi pemimpin, camkan. Ini bekal ya, bekal awal saudara. Mohon agar diingat, agar dicatat, gitu ya. Dan nanti dipedomani ketika saudara menjadi pemimpin. Nah, kemudian kaitannya dengan pendidikan, karena kita pemimpin pendidikan ya judulnya, kepemimpinan pendidikan. Maka jangan lupa dan jangan sampai dilupakan tujuan dan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Ini sudah lama, gitu ya, ini sudah lama, tapi jarang yang mempedomani. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita itu punya tujuan pendidikan nasional. Ketika berbicara pendidikan, kita punya tujuan pendidikan nasional, punya undang-undang sistem pendidikan nasional, dan punya standar nasional pendidikan yang harus dijadikan pedoman. Ya, harus dijadikan pedoman. Jadi undang-undang dan standar itu merupakan pedoman, gitu ya. Atau kalau saya sering membahasakannya dengan peraturan lalu lintas pendidikan. Jadi peraturan lalu lintas pendidikan itu ya undang-undang dan standar nasional pendidikan. Makanya sekali lagi bagi saudara calon pemimpin, bagi saudara para mahasiswa yang baru dilantik tadi, gitu ya, ini dicamkan juga dan dicatat bahwa kita sudah punya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain di dalam pasal 3 dikemukakan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Saya tidak akan membahas apa itu fungsi dan tujuan pendidikan nasional, tapi saya ingin mengingatkan, mudah-mudahan di sana tetap ada tandanya, yang ditanda merah, itu ya, baik di dalam fungsi maupun tujuan. Nah, yang ditanda merah itu yang harus dikuatkan kembali dalam kondisi sekarang oleh para pemimpin dan juga oleh para calon pemimpin. Yang di dalam fungsi itu kemampuan, watak, dan mencerdaskan. Nah, disinyalir bangsa Indonesia dari segi kemampuan, dari segi watak, dan dari segi kecerdasan masih perlu ditingkatkan. Kalau tidak dikatakan rendah, masih perlu ditingkatkan agar mau dan mampu bersaing dengan para pemimpin dan dengan para pekerja dari negara-negara yang lain. Kemudian di dalam tujuan pendidikan nasional, yang ditanda merah itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nah, ini juga perlu ditekankan kembali oleh para pemimpin.
di dalam memimpin umatnya, di dalam memimpin masyarakatnya, di dalam memimpin bangsanya. Sebab disinyalir kondisi sekarang ini telah terjadi penurunan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penurunan akhlak mulia, dan juga penurunan tanggung jawab. Contoh kasusnya, ya, kalau orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab, itu tidak akan koruptor. Ya, jadi tidak ada jadi koruptor, gitu ya, koruptor yang sekarang banyak merajalela, bahkan uang COVID saja dikorup, gitu ya, ada yang korup dari uang COVID, sehingga sekarang penanganan COVID diserahkan kepada masyarakat karena dananya sudah habis. Jadi habis dana sekarang diserahkan kepada masing-masing, jadi kita harus hati-hati saja, gitu ya, harus hati-hati mengurus diri masing-masing. Kalau tidak, gitu ya, kita akan terkena virus, terkena COVID-19. Jadi harus hati-hati. Di satu sisi, kita harus menjaga protokol, tapi di sisi lain jangan sampai mengurangi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa COVID yang sekarang sedang melanda dunia itu, walaupun itu kelihatannya tiba-tiba datangnya, tapi itu semuanya ada dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam rencana baik, ya, dalam rencana baik Allah Subhanahu wa Ta'ala di era pandemi ini. Nah, ini sekali lagi mohon dicamkan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tidak harus dihafal, ya, tapi yang paling penting dipedomani pada saat kita melakukan kepemimpinan. Pertanyaannya atau permasalahannya, apa betul permasalahan bangsa dan pendidikan kita sekarang ini disebabkan oleh kelangkaan pemimpin yang beretika atau berkarakter, gitu ya. Kalau tadi Pak Prof. Nanat harapannya bicara tentang karakter, tapi etika masih berdekatan dengan karakter. Apa betul permasalahan bangsa dan pendidikan kita sekarang ini disebabkan oleh kelangkaan pemimpin yang beretika? Nah, mari kita lihat. Apa itu etika? Ini hanya sepintas saja agar paham, ya. Tapi mudah-mudahan tidak ngantuk. Etika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Yang baik dan benar, yang buruk dan salah untuk dihindari. Kemudian etika juga merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak yang dianut oleh seseorang atau satu golongan atau seluruh masyarakat. Itu kurang lebih apa itu etika, yang mudah-mudahan nanti dipedomani dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beretika di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, etika kepemimpinan kependidikan berbicara tentang sikap dan perilaku yang baik dan benar dari seorang pemimpin. Intinya, pemimpin itu harus beretika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya organisasi pendidikan, kalau pemimpin pendidikan. Jadi intinya, setiap pemimpin termasuk pemimpin pendidikan harus punya etika. Jangan sampai kita masuk dalam pendidikan yang pemimpin yang tidak beretika. Kenapa? Kenapa perlu belajar etika? Yang pertama, kita hidup di kalangan masyarakat yang semakin beragam sekarang ini, ya, semakin beragam, bahkan semakin terbuka. Orang dari berbagai negara bisa masuk ke Indonesia dan bekerja. Ini semakin terbuka sehingga kehidupan semakin beragam dari segi agama, partai, suku, daerah, budaya, dan kebiasaan. Yang kedua, keberagaman tersebut menghadirkan perbedaan pandangan moral, bahkan ada yang mengklaim dirinya paling benar. Nah, sekarang ini karena keberagaman, banyak orang yang mengklaim dirinya lah yang paling benar, yang paling Pancasila, bahkan sekarang yang paling ramai itu, gitu ya, merasa yang paling Pancasila, orang lain tidak Pancasila. Ini harus hati-hati, gitu ya. Makanya harus tahu etika. Jadi ya, kalau orang yang tidak beretika biasanya merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling agamis,
merasa diri paling Pancasila, nah itu orang yang tidak beretika. Mudah-mudahan kita tidak masuk kelompok itu. Kemudian yang ketiga, etika diperlukan untuk menuntun kita berpandangan rasional, objektif, dan argumentatif. Misalnya menuntun kita berpendirian tentang pemilu, nih sebentar lagi menuntun kita berpendirian tentang pemilu pilkada, misalnya apakah perlu digelar atau tidak dalam era pandemi. Kemudian tentang pornografi, pergaulan bebas, narkoba, korupsi, mafia yang sekarang rame gitu ya dibicarakan di mana-mana. Ini etika akan menuntun kita untuk punya pendirian. Itu punya pendirian, apakah kita setuju atau tidak dengan kondisi itu. Kemudian etika dapat berfungsi sebagai filter. Etika dapat berfungsi sebagai filter dan kompas bagi setiap pemimpin, terutama dalam proses pengambilan keputusan dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dalam revolusi industri 4.0. Jadi, kalau pemimpin punya etika, insya Allah keputusan-keputusannya akan bermanfaat. Berikutnya, pentingnya etika dalam kepemimpinan pendidikan. Pentingnya etika dalam kepemimpinan pendidikan, yang pertama, pemimpin memiliki peranan yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pendidikan, terutama karena kedudukannya sebagai pengambil keputusan. Jadi sebagai pemimpin itu, saudara punya kedudukan untuk mengambil keputusan secara tepat waktu dan tepat sasaran, itu pemimpin yang beretika, sehingga memiliki kualitas moral, nilai-nilai etika yang baik dan benar, yang akan menghasilkan keputusan yang mampu memotivasi serta memberi rasa aman dan nyaman bagi anggotanya. Itu pentingnya etika dalam kepemimpinan pendidikan. Kemudian yang berikut, setiap pemimpin akan selalu berusaha meraih keberhasilan. Jadi setiap pemimpin dalam level apapun, dimanapun, akan selalu berusaha untuk meraih keberhasilan. Untuk itu, etika dapat berfungsi sebagai faktor kunci keberhasilan bagi setiap pemimpin, agar mampu memimpin dirinya dan orang lain untuk meraih keberhasilan. Jadi kepemimpinan itu harus mampu memimpin dirinya dulu, gitu ya, sebelum memimpin orang lain dalam rangka meraih keberhasilan. Nah, kemudian yang ketiga, permasalahan pendidikan dan bangsa Indonesia sekarang ini, permasalahan pendidikan dan bangsa Indonesia sekarang ini pada dasarnya bersumber dari krisis kepemimpinan. Pemerintahan Indonesia tidak akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa dukungan aparatur pemerintah yang beretika. Jadi disinilah kita perlunya pemimpin-pemimpin dalam level manapun, pemimpin yang beretika, karena mereka berpengaruh besar terhadap keputusan. Nah, ada beberapa prinsip moral yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan pendidikan yang mendasari sikap dan perilaku yang baik. Satu, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Seperti tadi sudah dikemukakan, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, pemimpin harus berusaha membantu kesulitan umat, selalu memperhatikan kepentingan yang dipimpin dan berusaha memenuhi kebutuhannya, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Kemudian yang kedua, pemimpin yang baik, pemimpin yang menyadari bahwa dirinya adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Iya, pemimpin itu harus sadar bahwa dirinya bisa berbuat salah dan tidak sempurna. Oleh karena itu, dia akan melibatkan stafnya dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, kemudian menerima dan berusaha memahami pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Kemudian berani mengoreksi keputusannya sendiri, serta membuka dan menerima kritik dan koreksi. Jadi setiap pemimpin itu harus mampu dan mau menerima kritik dan koreksi. Serta tidak menjadi sombong, sekalipun menjadi orang penentu. Itu perlu dijadikan pedoman oleh pemimpin. Ya. Jadi karena walaupun jadi penentu, jangan sombong, gitu ya, karena tidak ada yang dipimpin, akan ada pemimpin. Pemimpin yang baik menyadari bahwa keberhasilan yang dicapainya itu melalui orang lain.
Oleh karena itu, dia harus menghargai prestasi setiap orang yang berkontribusi. Jadi pemimpin itu ada kontribusi orang lain, jadi kita harus menghargai. Memberikan kesempatan berkembang bagi orang yang dipimpin, jadi jangan sampai malah ditekan gitu ya untuk tidak berkembang. Tapi harus memberikan kesempatan, kemudian memelihara integritas dirinya sebagai sumber motivasi bagi orang yang dipimpin. Kemudian yang berikut, pemimpin yang baik menerima dan menghargai perbedaan sebagai rahmat. Pemimpin yang baik menerima dan menghargai perbedaan sebagai rahmat. Jadi berbeda pendapat itu tidak harus bermusuhan, gitu ya. Tapi berbeda pendapat itu memperkaya alternatif dan saling menghargai. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, pemimpin yang baik menggunakan kuasa dan pengaruh secara arif, sehingga menerapkan prinsip reward and punishment secara bijaksana. Ya, menerapkan hadiah dan hukuman secara bijak, tidak mendendam, tidak menghasut, dan tidak menjadi sumber masalah. Pemimpin itu tidak mendendam, tidak menghasut, dan tidak menjadi sumber masalah. Ya, jadi jangan sampai jadi pemimpin itu menjadi sumber masalah, terutama bagi bawahannya. Dari setiap keputusannya, misalnya jangan sampai membingungkan. Itu pemimpin. Kemudian pemimpin yang baik taat hukum. Taat hukum dan menghargai aturan untuk menciptakan ketertiban, mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, memberlakukan aturan organisasi secara konsisten, tegas, dan terbuka. Dan tidak tebang pilih. Ya, pemimpin yang baik itu tidak tebang pilih. Kemudian prinsip yang ketujuh, pemimpin yang baik menghargai dan menghormati persaingan. Jadi jangan takut bersaing, ini pemimpin yang baik itu. Pesaing adalah partner untuk berpacu, untuk maju. Pesaing bukan musuh yang harus dihancurkan. Menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya persaingan yang sehat dalam organisasi, ya, agar semangat maju. Dan pastabikul khairat. Saya kira itu tidak perlu dijelaskan lah, pasti di sana sudah sangat paham. Kemudian yang kedelapan, pemimpin yang baik mendengar suara hati nurani, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Kenapa harus mendengar suara hati nurani? Katanya hati nurani itu tidak pernah bohong. Jadi pemimpin yang baik selalu memperhatikan, gitu ya, dan mendengar suara hati nurani. Oleh karena itu, untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang tadi, maka perlu perubahan. Perlu perubahan bagi seluruh pemimpin maupun calon pemimpin. Apa yang harus diubah adalah pola pikir. Jadi pemimpin itu harus mengubah pola pikirnya. Mengubah pola pikirnya, terutama kaitannya dengan ibda binafsik tadi. Ibda binafsik yang tadi dalam prinsip yang terakhir adalah apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Terapkan 3A, silih asa, silih asuh, silih asih, dan silih asuh. Ini harus diterapkan di dalam kepemimpinan, ya. Silih asa, silih asuh, silih asa, silih asih, dan silih asuh. Terakhir, ini tayangan terakhir, jadi tidak sampai 1 jam ya. Harus kasihan nanti pada tidur kalau 1 jam. Tayangan terakhir, kepemimpinan pendidikan itu sebagai loko. Kepemimpinan sebagai loko. Yang pertama harus menjadi penyebar semangat bagi yang dipimpinnya. Harus menjadi penyebar semangat bagi yang dipimpinnya, itu agar seluruh umat, seluruh masyarakat itu bersemangat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, harus mampu memberikan manfaat. Yang ketiga, memberikan inspirasi, itu ya, bagi yang dipimpinnya, dari setiap tampilannya, dari setiap bicaranya, dan dari setiap tindakannya harus memberikan inspirasi. Kemudian yang keempat, memberikan teladan, memberikan contoh dan teladan bagi yang dipimpinnya. Jadi jangan sampai jadi pemimpin orang lain, tapi dirinya tidak mampu memimpin dirinya. Itu ini seringkali begitu.
Kemudian yang kelima harus mampu mengembangkan visi. Jadi setiap pemimpin itu harus visioner, ya, memiliki visi yang jauh ke depan, ya, untuk mencapai beberapa tahun ke depan dalam organisasinya, dalam lembaganya. Nah, misalnya lah IAIN Larueba 10 tahun ke depan menjadi IAIN yang unggul, ya, mampu bersaing dan bersanding dalam konteks ASEAN paling tidak lah, gitu ya. Kemudian selalu punya inisiatif. Jadi pemimpin yang baik itu harus selalu punya inisiatif, termasuk inisiatif pendidikan yang akan dilaksanakan dalam kondisi era new normal sekarang. Intinya harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat agar tetap memberikan manfaat tanpa adanya mudorot. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan bermanfaat tanpa mudorot. Jadi misalnya apa perlu tatap muka dan lain sebagainya, pembatasan dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada seluruh hadirin, khususnya para mahasiswa yang tadi baru disematkan, gitu, yang tadi baru disahkan sebagai mahasiswa di IAIN Larueba. Mudah-mudahan saudara bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa unggulan, ya, mahasiswa unggulan yang meskipun dalam kondisi daring sekarang ini, ciri daring itu, nah, kan STIA, sekolah tidak, ijazah ada, gitu ya. Ini ciri-cirinya daring. Jadi, tapi mudah-mudahan daring ini segera berlalu. Ya, bagaimanapun dengan daring ini terus terang kurang efektif. Saya duduk 2 jam saja kalau ngajar 2 jam itu tidak terasa. Tapi kalau pakai Zoom itu 2 jam itu sudah sakit pinggang, gitu ya. Itu mahasiswa juga saya yakin begitu. Makanya demikian, gitu ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan memberi semangat. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi